Hai, ahlan wa sahlan. Wih, udah lama gak ketemu nih. Masih ingat sama gua kan? Jadi kemarin itu gua sempet keluar negeri ya. Gua ninggalin Brownick TV buat ya sedikit pelesiran ke luar negeri. Dan sekarang gua balik lagi, gua mau sharing-sharing tips and trick gitulah sama pencerahan juga buat teman-teman yang newbie. Oke, jadi channelnya judulnya Oke, jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas tentang tabletop dan kalian banyak banget itu teman-teman lah siapapun itu yang ketemu gua itu nanyain gimana sih tabletop itu apa, terus tabletop itu speednya segimana gitu kan. Di sini gua bakalan coba nerangin dengan gaya gua ya, bukan apa gayanya TV sebelah yang suka ya bukan standar ya, tapi apa ya ngejelasinnya tuh ribet gitu loh. Gue yang coba simpel dan semoga lu ngerti. Gimana, Pak? Oke, gini. Jadi yang pertama, gak bisa pungkirin tabletop itu adalah lu lompat terbang. Lu gak bisa kalau misalnya di tabletop itu gak terbang. Maksudnya terbang lu datar-datar aja itu bisa mungkin, cuman agak ribet, agak butuh teknik yang mungkin ribet. Kalau buat beginner gue nggak yakin deh lu pasti bakaran ya nyusruk lah ya. Kalau nggak terbang itu berarti lu kepelanan. Kalau lu kencang lu pasti terbang, dan nggak bisa nggak terbang. Itu yang pertama. Yang kedua itu lu harus perhatiin speednya, speed awal sebelum lu take off. Perhatiin juga launchernya, banyak bentuknya, ada yang sedikit curve ke atas, ada yang stripes lempeng-lempeng aja, dan biasanya banyak banget di Indonesia tuh biasanya curve-nya yang lurus-lurus aja, kecuali yang di Cihideng agak sedikit curve ke atas. Itu beda teknik. Jadi kalau yang lempeng-lempeng aja, mau speed lu segimana pun itu bakalan jatuhnya lebih aman karena dia terbangnya lurus ke depan. Sedangkan yang curve, yang ya kayak di Cihideng, terus di Kole, terus banyak bike park yang mungkin buildernya itu anak-anak freerider, dia bakalan bentuknya curve, agak gini. Jadi lu dipaksa buat ke atas dulu sebelum akhirnya ke depan dan landing. Nah, yang bahaya itu yang curve yang gini. Karena kalau posisi badan dan timing momentum buat pop ya, gue di sini gue nggak ngomong pumping. Kalau pumping itu ditekan, lu tarik. Kalau pop itu lu cuma mindahin badan dari jongkok ke berdiri, tanpa tarik, tanpa lu tekan, tanpa lu apalah itu, lu cuma dari posisi berdiri attack, lu jongkok, lu berdiri. Jadi nggak ada yang namanya pumping itu. Pumping itu cuma ada di channel-channel lain. Oke, itu yang pertama ya. Kalau buat feelingnya nih ya, ketika lu berhadapan dengan si rem itu, apalagi yang beginner ya, yang baru mulai main graffiti, sepedanya masih yang sepeda COVID itu, mungkin sepeda COVID apa ya? Pokoknya yang itulah lu beli pas lagi musim COVID lah itu tuh ya. Itu. Ya kayak apa ya, kayak pokoknya sepeda buat Indomaret lah itulah ya. Pokoknya gitu. Nah, itu sebenarnya bisa, cuman mungkin lebih susah buat kontrol sehabis terbangnya itu. Karena lu bakalan impact lu tuh bakalan lebih keras. Jadi mendingan sepeda disesuaikan lah ya kalau lu mau lompat-lompat itu. Nah, jadi feelingnya ketika lu mau nabrak si rem itu, lu coba buat santai dan tanemin kalau gua pasti terbang, dan posisi badan gua, timing popnya itu harus pas. Jadi nggak bisa kayak yang udah di deket gitu, gua nggak mau terbang. Akhirnya lu tonjokin, maksudnya tonjokin tuh kayak stang lu agak lu dorong dari posisi attack, dan gua nggak mau terbang. Akhirnya lu jorokin gitu,
jorokin, apa sih bahasa itunya? Ya, lu dorong, dan akhirnya itu si sepeda pasti bakalan nendang balik, nge-kick balik, karena momentum yang harusnya ke atas lu dorong ke depan dan akhirnya ban belakangnya gini. Itu resikonya ya lu banyak lah teman-teman lu yang banyak yang patah kan, yang pedalnya lepas lah, yang nyalahin sepedanya lah, yang sepeda gua nggak enak, sepeda ini nyalahin treknya. Itu ya, nyalahin TV sebelah, nyalahin gua. Itu ya, padahal itu yang salah adalah ya lu kenapa enggak mempelajari dulu speed sama teknik dan timingnya. Jadi sebenarnya lu latihan dengan speed yang pelan dulu, jangan main hajar. Biasanya yang itu teman-teman yang kayak dia udah nyampe duluan nih, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia nyampe duluan terus. Nah ini korban yang belakang nih, yang ikut yang di belakang. Ayo gua fotoin, lu lompat tinggi. Nah ya kita lagi kenceng, kita nggak tahu apa-apa. Terus dia yang cuman, ayo terbang. Lu terbang ya cuman, ya pantatnya begitu, men. Gitu. Pokoknya kayak aneh lah. Itu bahaya. Jadi jangan karena temen lu, terus lu nggak bisa terbang, jadi beneran terbang. Tanpa sepeda. No hand, no bike, to crash. Itu bahaya. Jadi mendingan pelan-pelan dulu, terus diulik dulu speednya segimana. Terus coba kalau misalnya ada temen lu yang bisa, lu coba contohin, minta contohin dulu sebelum eksekusi dengan speed yang tinggi. Karena speed yang tinggi itu berarti terbangnya lebih tinggi. Ya itu udah hukumnya begitu kan. Karena semakin lu kencang, semakin terbang lu tinggi kalau main di tabletop. Saran gua ya, untuk si tabletop ini, lu belajar di stretch dulu. Jangan yang terlalu curve. Mendingan yang speed jump dulu lah. Yang bentuknya yang agak gini. Jangan yang terlalu begini. Karena itu tadi buat safety dan buat PD lu makin nambah buat eksekusi yang si curve ini. Oke, basic untuk memainkan tabletop ini adalah yang pertama, kuda-kuda. Ketika lu riding, itu harus benar. Jadi gue sekalian aja, kuda-kuda itu adalah posisi di mana tangan lu megang stang, posisi kaki lu nginjek pedal, itu harus benar-benar pas dan benar. Itu. Jadi itu pengaruh ke kontrol dan gerakan lu nanti pas ngelewat si tabletop. Gua ilustrasiin aja ya. Jadi misalnya ini grip. Nah, grip itu panjang kan? Ada orang yang megangnya di sini. Ini rem. Nah, kebanyakan orang 2 jari, ya kan? Yang baru-baru nih biasanya yang 2 jari. Usahain itu lu coba buat 1 jari aja, men. Gak boleh juga dead grip. Gak megang apapun itu gak boleh, karena someday lu sketchy pas landing, lu kaget, lu langsung push dua-duanya itu rem, lu bakalan tetap crash nya. Mendingan lu standby 1 jari di rem, biar kalau ada apa-apa pas landing, lu masih bisa kontrol tuh sepeda. Dan posisinya adalah jangan, kalau 2 oke, cuman powernya itu kurang. Jadi ibaratnya gini, lu bawa ember pakai 2 jari sama 3 jari, powernya tuh banyakan yang mana? Yang 3 jari dong, lebih enak dibanding yang 2 jari. Nah, begitupun main sepeda gitu kan. Jadi kekuatan genggamannya itu lebih bagus memakai 3 jari. 1 jari untuk standby di tuas rem. Jadi someday lu sketchy, lu bisa tahan, lu bisa kontrol. Gak bisa lu di deket banget sama si rem. Ini remnya misalnya di sini nih ya. Lu di sini, ini sedangkan grip masih panjang. Nah ini kadang handlingnya juga kurang. Lu mending agak di sebelah sini. Jadi benar-benar agak di ujung lah ya. Sebutannya itu agak di ujung. Itu bakalan ngasih kontrol yang lebih bagus buat lo. Buat di posisi pedal, lo pakai flat, misalnya kan banyak kan pakai flat pedal ya. Ini ada pedal, posisi kaki tuh nggak bisa di sini. Ini kaki nih, misalnya ini kaki. Lo nggak bisa di belakang banget. Kalau gini, itu fleksibilitas lo kurang. Dan imbasnya adalah kaki lo bakalan cepat copot dari pedal
dan itu bahaya. Kalau di depan, di jari kaki ini, lu pakai jari kaki gitu ya, depan banget, itu imbasnya itu, lu bakalan cepet capek, pegel. Karena yang nahan tuh jari kaki kan, jadi powernya tuh cuma di jari kaki. Nah, lebih asik gua sih biasanya prefer ke yang tengah, di tengah. Karena gerakan lu bakalan lebih flex, kekuatan lu buat nahan impact juga lebih kuat. Jadi lu taruh kaki, ini kan ada jari-jari kaki nih, ada ini dampalnya apa ya, dampal apa sih? Pokoknya itu orang Sunda yang ngerti tuh, dampal pokoknya apa ya? Ini tumit, ini jari, nah ini nih. Nah itu kali ya, nah itu telapak kaki di situ, karena ada momen ketika ini pedal, ini kaki lu, jari lu begini. Padahal itu ya sepatu kan, pakai sepatu, buat lu ngangkat biar nggak lepas pedal, itu ada di momen ketika si jari-jari lu begini. Jadi itu bakalan nggak gampang copot. Dan lebih kontrol, lebih flex, lebih kuat. Sebelum lu landing di ujung tabletop itu lu bakalan lebih kuat. Terus, mata itu selalu lihat ke depan dan lihat dulu rem ujung curve. Lu lihat sebelum lu masuk, lu harus lihat itu dulu dengan posisi jongkok. Posisi lu. Hah? Oleh mantan. Kalau lihat mantan. Gue pernah diginiin loh ya. Kalau lu udah bosen sama mantan, gue balikin dong. Pokoknya gitu lah ya, kayak masih bahas mantan. Lu lihat ujung curve-nya itu, ujung launcher-nya itu, walaupun ada mantan, lu jangan lihat mantan, pokoknya lihat itu. Pokoknya fokus. Karena gini, kalau lu lihat mantan lu, nanti sepeda lu ke mantan lu. Gitu. Ya pokoknya kalau lu ngelihat selain si curve itu, misalnya lihat kanan kiri gitu ya, fokusnya ke situ, itu sepeda bakalan belok dan bakalan nyamperin apa yang lu lihat. Dan itu bahaya sih. Mendingan lu fokus ke depan, lihat ujungnya, dan posisiin badan lu yang lu cuman jongkok dari posisi yang attack, berdiri, terus jongkok. Dan berdirinya, sorry ya, bukan kayak ibu-ibu naik metik bawa galon. Nih, ini tuh ibu-ibu naik metik bawa galon. Kayak gini nih, banyak kan lu kayak gitu loh. Gue lihat tuh di mana-mana lu begitulah lu, terus sepeda covid lu begini pasti nih ya. Nah, terus enaknya itu begini. Nah, bedanya posisi gua begini, itu lu buka di bahu, bukan di tangan. Nih, ini tangan nih. Yang nahan nih tangan. Kalau gini, yang nahan bahu lu yang dibuka. Jadi kayak lu mau sumo ke bahu gitu. Tahan di bahu, jongkok sekitar 3 meter itu lu udah harus ngikutin kurva si tabletop dengan yang berdiri pelan-pelan sampai akhirnya berdiri dan nggak narik, nggak ditarik, nggak diginiin, nggak diangkat, nggak kelihatan ya. Pokoknya lu cuman pindahin dari attack ke jongkok ke berdiri, nggak ada yang ditarik, didorong, kecuali lu mau ngelakuin trik itu lu boleh up tarik, atau lu terserah lah, itu yang biasanya orang gila semuanya. Pokoknya itu saran gua sih, lu coba pelajarin, terus benerin posisi, timing, sama gerakan jongkok ke berdiri. Tahu squat jump nggak sih? Squat jump. Jongkok. Nah itu tekniknya kayak gitu, cuman dipasin momentum, timing, pas kapan gua harus berdiri, kapan gua harus jongkok. Nah, lu jongkok ketika lu masih menuju ke rem, jempingannya lah sebutnya, susah amat. Jempingannya nih, lu jongkok dari posisi yang attack itu, steady itu, lu jongkok, dan pas sudah sekitar 3 meter dan mau lompat itu, lu berdiri. Dan itu yakin aman, nggak ada nombak, nggak ada jungking, nggak ada nibla, ngelihat mantan, itu nggak ada. Pasti bakalan lebih smooth. Karena gue udah nyampein itu ke teman-teman ya, teman-teman yang sering main dan ketemu sama gue, dan alhamdulillah sih itu work ya. Cuman speednya dijaga, jangan terlalu kencang, karena semakin speed kencang gerakan harus semakin cepat.
gerakan jongkok berdirinya itu harus semakin cepat. Begitu. Jadi tetap latihan, tetap pelajari speed, tetap koreksi posisi badan lu, tetap pakai feel, jangan asal, jangan karena di foto lu pengen keren, jangan belajar dari bawah, kita step by step karena nggak ada yang instan. Ada cuman Indomie. Tetap belajar, jangan takut, jangan ragu, tetap aman. Oh ya, kalau yang mau nanya-nanya apapun tentang tabletop atau tentang mantan, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, terus di subscribe, komen, di share, dibuang, dibakar, jelas. Pokoknya gua tunggu caci maki kalian. Sampai ketemu lagi. Peace. Salam.